Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajipan Presiden Republik Indonesia. Pada tanggal 23 Januari tahun 1947, putri kedua proklamator Indonesia lahir. Kalau Ibu Megawati memang bersama saya, itu saya kira teman dari sejak bayi. Sebelum mengenal diri sendiri sudah mengenal dia. Bung Karno itu ketika makan dengan anak-anaknya, dia menceritakan segala sesuatu yang bersifat politik gitu. Dan itu ditangkap oleh Guntur dan Mega gitu. Bahkan Mega yang sering bertanya gitu. Mungkin dari semua keluarga itu yang sering diajak itu Ibu Mega. Sosok Presiden Soekarno sebagai bapak bangsa dan ajaran-ajarannya yang membela rakyat tertindas terwujud dalam sosok Megawati. Jadi partai politik pertama yang dia masuk adalah PDI. Sempat masyarakat menganggap Mega itu tidak tahu politik, tapi perasaan saya tidak. Saat Indonesia dilanda krisis moneter yang parah pada tahun 1997, menurut saya modal reformasi antara lain bahwa kita sudah bisa menyelamatkan revolusi politik itu dengan baik. Gitu. Tentu masih banyak kekurangan, tapi ini tahap bahwa kita masa-masa kritis yang memberikan garis batas otoritarian dan demokrasi sudah mulai mengidik dengan institusi-institusi politik yang masih sangat lemah. Pada tahun 98 Megawati kemudian menjadi ketua bukan PDI lagi tapi PDI Perjuangan. Partai Demokrasi Perjuangan ini yang kemudian bertarung di dalam pemilu 1999 dan menang. Ironisnya, Megawati, sang ketua umum PDIP, partai pemenang pemilu, tidak terpilih sebagai presiden. Yang terpilih adalah Gus Dur yang didukung Kita bukannya berlomba-lomba untuk membawa negeri ini keluar dari kesulitan, tetapi justru saling mencoba untuk menjatuhkan. Tapi lama-lama dengan perjuangan politik menuju kemerdekaan, saya kira sudah makin banyak pemimpin politik perempuan. 23 Juli 2001, Diah Permata Megawati Setiawati Soekarno Putri atau dikenal Megawati Soekarno Putri dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia kelima. Megawati merupakan presiden wanita pertama dan putri dari Presiden Indonesia pertama Soekarno. Megawati menjabat presiden hingga 20 Oktober 2004. Sebelumnya dari tahun 1999 hingga 2001, Megawati menjadi wakil presiden pada pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Megawati dilantik setelah MPR mencabut mandatnya dari Abdurrahman Wahid. Saat ini, Megawati Soekarno Putri menjabat Ketua Umum PDI Perjuangan. Kebijakan era Megawati di bidang politik. 1. Usaha ini dilakukan dengan mengeluarkan undang-undang baru, yakni Dua, pembentukan Kabinet Gotong Royong. Dibentuk pada tanggal 10 Agustus 2001 dan berakhir pada tanggal 20 Oktober 2004 dengan jumlah pejabat 36 orang. Ketiga, berdirinya KPK. Di masa ini juga direalisasikannya berdirinya KPK, tetapi belum ada gebrakan konkret dalam pemberantasan korupsi. 2. Kebijakan di bidang sosial budaya. Depdiknas telah merekrut 4.110 guru baru untuk persiapan ditempatkan di Aceh dan menyiapkan sekitar 3.000 guru aktif dari daerah lain untuk mengajar di daerah konflik seluruh Aceh. 3. Kebijakan di bidang ekonomi. 1. Privatisasi BUMN. Privatisasi BUMN adalah menjual perusahaan negara di dalam periode krisis dengan tujuan melindungi perusahaan negara dari intervensi kekuatan-kekuatan politik dan mengurangi beban negara. Hasil penjualan itu berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 4,1%. Namun, kebijakan ini memicu banyak kontroversi.
Karena BUMN yang diprivatisasi dijual ke perusahaan asing seperti Indosat dijual seharga 4,6 triliun rupiah kepada Temasek Holding Company, BUMN Singapura. 5 tahun kemudian, Temasek menjual saham Indosat kepada Qatar Telecom dengan harga mencapai 3 kali lipat. 2. Kebijakan outsourcing. Selain privatisasi BUMN, kebijakan lain Megawati yang kerap dipermasalahkan ialah sistem kerja alih daya atau outsourcing. Dikutip dari buku raport Capres 2014, Megawati dianggap sebagai pihak yang paling bertanggung jawab dalam lahirnya sistem outsourcing. Sistem ini banyak diprotes buruh lantaran dianggap tidak menjanjikan kepastian kesejahteraan buruh. Mereka tidak mendapat tunjangan pekerjaan seperti karyawan pada umumnya, dan waktu kerja tidak pasti karena tergantung kesepakatan kontrak. Sejak maraknya praktik outsourcing, Hari Buruh yang diperingati setiap 1 Mei selalu menyertakan penghapusan outsourcing sebagai salah satu tuntutan. 3. Mempermudah sistem perkreditan. Tahu nggak sih? Sistem perkreditan merupakan sebuah sistem ekonomi yang mengharuskan atau membolehkan konsumen mencicil bayaran sebuah barang. Sistem ini terdengar sangat meringankan, tapi jika kita analisis lebih dalam, justru sistem ini sangat merugikan rakyat. Rakyat Indonesia dilatih berhutang dalam berbagai aspek. Tidak hanya itu, bunga yang harus dibayarkan pun sangat besar, malah ada yang sampai 2 kali lipat dari harga barang yang dicicil. Kabinet gotong royong. Kabinet ini memiliki 5 agenda utama, yakni 1. Membuktikan sikap tegas pemerintah dalam penghapusan KKN. 2. Menyusun langkah untuk menyelamatkan rakyat dari krisis yang berkepanjangan. 3. Meneruskan pembangunan politik. 4. Mempertahankan supremasi hukum dan menciptakan situasi sosial kultural yang kondusif untuk memajukan kehidupan masyarakat sipil. 5. Menciptakan kesejahteraan dan rasa aman masyarakat dengan meningkatkan keamanan dan hak asasi manusia. Kelebihan pemerintah Megawati Soekarno Putri. 1. Berhasil menetapkan undang-undang mengenai pelaksanaan otonomi daerah. 2. Sistem pemilu langsung, memilih wakil-wakil rakyat di daerah dan kepala daerah. 3. Menstabilkan fundamen ekonomi makro meliputi inflasi. 4. Mulai melakukan pemberantasan KKN, diantaranya dengan keberanian memenjarakan Kroni Soeharto. 5. Indonesia berhasil keluar dari IMF pada tahun 2003 yang menandakan Indonesia sudah keluar dari krisis ekonomi yang terjadi sejak tahun 1998 dan menjadi lebih mandiri. Kekurangan pemerintahan Megawati Soekarno Putri. 1. Hingga akhir pemerintahan Presiden Megawati, berbagai kasus KKN belum dapat diselesaikan. 2. Sebagai presiden, Megawati tidak melakukan banyak pengambilan keputusan. Beliau lebih banyak menyerahkan pada para menterinya. 3. Penduduk masih banyak yang berada di bawah garis kemiskinan. 4. Pembayaran hutang luar negeri mengambil porsi APBN yang paling besar, yakni mencapai 52% dari total penerimaan pajak yang dibayarkan oleh rakyat. 5. Tidak meratanya pembangunan dan tidak adilnya pembagian hasil sumber daya alam antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, berujung pada keinginan untuk melepaskan diri dari NKRI. 6. Lepasnya Pulau Sipadan dan Pulau Ligitan ke tangan Malaysia. 7. Kurangnya jumlah dan kualitas aparat penegak hukum sehingga proses hukum terhadap beberapa kasus berjalan sangat lamban dan berimbas pada belum adanya pembuktian dari kasus-kasus yang ditangani. 8. Terlalu pro pemegang saham. 9. Lepasnya Indosat ke tangan Singapura.